Namaku Jiang Li. Di malam hari ini, aku telah dijebak dan diberikan obat terlarang. Jangan sentuh aku. Sesuai dugaan dari putri keluarga malam ini, kita benar-benar beruntung. Huayan, kamu adalah ahli waris keluarga-keluarga Shen, harus segera membangun rumah tangga dan memiliki keturunan, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ibu, kalau sekarang ibu bisa membawakanku seorang wanita, aku akan melakukannya sekarang juga. Selamatkan aku. Tuan, aku mohon padamu. Singkirkan dia, jangan sampai dia mengotori mobilku. Tuan, aku masih murni, aku benar-benar masih suci. Tolong bantu aku mohon padamu. Tolong bantu aku memohon padamu. Ikut aku sekarang. Lepaskan aku. Bereskan mereka. Baik, Tuan. Aroma tubuhmu cukup harum, tapi kemampuan ciumanmu sangat buruk. Karena aku merasa kasihan padamu, biar aku yang mengajarimu. Ini $1 juta untukmu. Tidak perlu. Tolong sampaikan rasa terima kasihku kepada bosmu atas kebaikannya menyelamatkanku. Ternyata dia tidak mau uangnya. Tuan muda kedua, dia sudah pergi. Dia juga tidak mengambil uangnya. Cari dia. Aku mau semua informasinya. Baik, Tuan. Dulu dia adalah nona besar dari grup Jiang yang terhormat, sekarang dia malah jatuh miskin dan menjadi kurir antar makanan. Salahnya sendiri kenapa dia menghilang? Berbuat yang tidak-tidak di luar sana? Bahkan membawa pulang seorang anak entah dari mana. Ali, gawat. Nyonya sedang menghukum Tongtong. Katanya beliau ingin memberinya pelajaran berat. Anak nakal, cepat minta maaf pada putraku. Atau aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Aku tidak mau minta maaf. Aku tidak salah. Dia yang mengatakan hal buruk tentang ibuku, makanya aku menghajarnya. Apa yang aku katakan itu benar? Ibuku bilang, ibumu itu wanita yang tak tahu malu. Beraninya kamu. Berhenti. Jangan berani sentuh putraku. Jiang Li, dasar wanita hina. Tongtong bukan anak haram. Jangan biarkan kalian melukainya. Jika dia bukan anak haram, lalu apa? 5 tahun lalu kamu tidak tahu malu, berbuat sembarangan dengan laki-laki, sampai mengandung anak haram ini, bahkan masih berani melahirkannya, sampai membuat kami menanggung malu dan hinaan. Mama, aku tidak melakukannya. Itu Jiang Cheng yang memakimu. Beraninya kamu memanggil nama putraku dengan sembarangan. Kalian semua pegangi dia. Hari ini aku akan memberikan pelajaran kepada ibu dan anak hina ini. Lepaskan aku. Dasar wanita sampah. Ini akibatnya jika kamu berbuat sembarangan dan merusak nama baik keluarga. Jangan berani bicara seperti itu tentang Tongtong. Tongtong bukan anak haram. Mama, kalian semua menindas ibuku. Lihat saja nanti. Suatu saat jika ayahku tahu, dia tidak akan melepaskan kalian. Di mana memangnya ayahmu?
Ayah tidak datang sekarang, pasti karena ada alasan penting. Dia orang yang sangat hebat, dia akan menghabisi kalian semua sampai memohon ampun. Aku takut sekali. Jika ayahmu memang begitu hebat, jangan bilang kalau dia orang paling berkuasa di ibu kota, si tuan muda kedua Shen itu. Memang benar. Wanita kotor seperti ibumu. Ingin bersanding dengan tuan muda kedua Shen? Jangan bermimpi terlalu tinggi. Bawa ibu dan anak ini, lemparkan ke gudang atas dan kunci mereka. Tidak ada makan malam untuk mereka hari ini. Karena kasihan padamu, biar aku ajari dirimu. Apa yang sedang Tuan Muda kedua pikirkan sampai melamun begitu? Seorang wanita, Masih ada wanita yang dipikirkan oleh Tuan Muda kedua? Jangan-jangan masih wanita 5 tahun yang lalu? Aku sungguh ingin melihat secantik apa wanita itu. dulu kamu punya keberanian mengintip jendela kamarku, naik ke mobilku. Tapi kenapa kamu bisa menghilang tanpa jejak? Di mana sebenarnya kamu berada? Tuan muda kedua, Nyonya meminta Anda segera pulang ke rumah, ada hal yang ingin beliau bicarakan dengan Anda. Huayan, datang dan pilihlah. Apa yang sedang ibu lakukan? Memilih selir? Master bilang agar keluarga-keluarga Shen kita segera mendapatkan keturunan, kakakmu harus menikah lebih dulu. Kakakku sudah menjadi koma selama bertahun-tahun. Nikah bagaimana maksudnya? Apa ibu sudah kehilangan akal sehat? Ini bukan pernikahan sungguhan, hanya mencari seseorang untuk membawa keberuntungan. Inilah orang-orang yang sudah kupilihkan, cepat pilihkan satu untuk kakakmu. Kuno sekali. Pilih dia saja. Bagaimanapun dia itu kakak iparmu, kamu bahkan tidak meliriknya sama sekali. Asal ibu suka saja. Duh. Gadis ini terlihat sangat manis, putri dari keluarga Jiang, Jiang Li. Baiklah, dia orangnya. Ibu berharap setelah dia menikah, bisa membuatmu segera menikah dan punya anak. Huayan, seandainya kamu bisa sekarang juga memberikanku seorang cucu, ibu akan merasa sangat bahagia bahkan dalam tidur. Sekarang masih siang hari, jangan bermimpi. Anak nakal. Mama, apa aku benar-benar anak haram? Tentu saja bukan. Kamu adalah harta karun mama yang paling berharga, malaikat kecil mama. Lalu di mana sebenarnya papa? Papa sedang pergi ke tempat yang sangat jauh. Setelah Tong-Tong tumbuh besar nanti, Papa pasti akan kembali. Aku harap papa cepat kembali, supaya bisa melindungi aku dan mama. Wanita hina, ternyata kamu sedang beruntung. Kesempatan bagus seperti ini bisa jatuh padamu. Apa maksudnya? Keluarga Shen sudah memilihmu, memintamu menikah dengan tuan muda pertama Shen. Hari ini juga kamu akan dibawa ke sana. Tuan muda pertama Shen, bukannya dia orang yang koma. Lagi pula aku sama sekali tidak mengenalnya, aku tidak mau menikah. Wanita bekas sepertimu beraninya kamu merasa tidak puas dengan orang yang koma. Bisa masuk ke keluarga Shen sebagai nyonya muda sulung. Seharusnya kamu sangat bersyukur. Karena kesempatan sangat bagus, berikan saja kesempatan itu padamu. Jika bukan karena keluarga Shen sangat mendambakan cucu dan tuan muda pertama Shen sudah koma bertahun-tahun, wanita yang sudah punya anak sepertimu, apa mungkin bisa dapat keberuntungan seperti ini? Jiang Li, keluarga Jiang sudah membesarkanmu. Ini saatnya kamu membalas budi. Masuk ke keluarga Shen, mau tidak mau kamu harus masuk. Suka atau tidak, kamu harus tetap melakukannya. Ibuku cepat sekali bertindak. Baru kemarin dia memilih calonnya, hari ini dia sudah membawanya masuk. Kudengar Nyonya sudah mencari orang untuk memeriksa ramalan kelahiran wanita itu. Katanya begitu dia masuk ke keluarga ini, keluarga Shen pasti akan memiliki keturunan. Nyonya takut jika ditunda akan terjadi hal yang tak diinginkan, makanya beliau buru-buru mengadakan pernikahan. Kakakku sudah koma selama bertahun-tahun. Masih belum tahu apakah dia akan sadar atau tidak. Dan wanita itu tetap mau menikah kemari? Tuan muda kedua keluarga Shen adalah keluarga kelas atas yang sangat kaya di kota Jing. Wanita di luar sana berlomba-lomba ingin menikah ke dalam keluarga ini. Cih. Tuan muda kedua, Anda mau pergi kemana?
Nyonya sudah berpesan, sebagai adik ipar, Anda harus menghadiri pernikahan ini. Jangan ikuti aku. Aku ingin merokok. Begitu hari ini berlalu, kita akan menjadi bagian dari kalangan atas ibu kota. Ayah, apa ayah benar-benar ingin aku menikah dengan pria koma? Saat ibu pergi dulu, ayah berkali-kali menjamin kepadanya bahwa ayah akan merawatku dengan baik. Ayah juga tidak ingin menyusahkanmu, tapi perusahaan butuh suntikan dana. Lagi pula jika kejadian 5 tahun lalu itu tidak terjadi. Kita sudah sampai di sini. Kenapa masih mengungkit kejadian 5 tahun lalu? Apa kamu tidak takut jika keluarga Shen mengetahuinya? Jangan bicara omong kosong dengannya lagi. Sekarang sudah saatnya masuk. Pernikahan akan segera dimulai. Maaf, tolong beri jalan. Jalannya sangat lebar, tapi harus sekali menghalangi jalan kami. Nanti akan kusuruh besanku memecat kalian semua. Aroma ini, itu kamu. Aroma ini, aroma tubuhmu sangat harum. Kamu, ini benar kamu kan? Suara ini terdengar sangat familiar. Mungkinkah itu dia? Tuan muda kedua, Anda juga ada di sini? Kalian ini siapa? Saya adalah Nyonya Jiang, ini adalah putri tiri saya, Jiang Li. Dia datang untuk menikah dengan kakak Anda. Dia adalah calon kakak ipar Anda. Putri dari keluarga Jiang. Jiang Li. Baiklah, biar dia saja. Kuharap setelah dia masuk ke rumah ini, kalian bisa segera berkeluarga dan punya anak. Bawa dia pergi. Tidak. Aku tidak mau. Selamatkan aku. Pikirkan tentang Tong Tong. Bukankah kamu selalu ingin membiayai pengobatan Tong Tong? Asalkan hari ini kamu patuh dan menikah, uang pengobatan tidak akan menjadi masalah. Pikirkanlah baik-baik, penyakit jantung Tong Tong tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Jika mengandalkan dirimu mencari uang sendiri, kapan akan terkumpul? Begitu kamu menjadi orang keluarga Shen, aku dan ayahmu akan segera mengatur agar Tong Tong masuk rumah sakit. Apa katamu? Tong Tong menderita penyakit jantung bawaan. Semakin cepat dilakukan operasi, semakin baik. Jika terus ditunda, tabib paling sakti pun tidak akan bisa menolongnya. Aku akan pergi denganmu. Bukan dia. Saat itu uang yang diberikan Chen Kuan tidak diambil sepeser pun olehnya. Jadi, tidak mungkin sekarang dia menjual dirinya demi uang. Di mana sebenarnya kamu? Waktunya telah tiba. Silakan pengantin memasuki ruangan. Upacara akan segera dimulai. Ya ampun, pengantin wanitanya ternyata menikah dengan seekor ayam. Tidak menyangka di abad ke-21 seperti sekarang ini masih bisa melihat pemandangan yang begitu luar biasa. Apa kamu tidak tahu kalau Tuan Besar Muda Shen sudah koma selama bertahun-tahun? Mana mungkin diadakan pesta pernikahan? Sudahlah menurutku, itu karena pengantin wanitanya tidak berharga di mata keluarga-keluarga Shen. Keluarga Shen adalah keluarga terkaya di ibu kota. Kalau bukan karena Tuan Besar Muda Shen sedang koma dan butuh ritual pembawa keberuntungan, keuntungan seperti ini, mana mungkin jatuh ke tangan Jiang Li? Dia hanyalah pajangan pembawa keberuntungan bagi keluarga-keluarga Shen. Sebentar lagi dia akan menjadi bahan ejekan bagi seluruh kalangan elit ibu kota. Menikah dengan seekor ayam? Lelucon ini akan mengikutinya seumur hidup? Tidak apa-apa. Jiang Li dibandingkan dengan Tong Tong, semua ini tidak ada apa-apanya. Pegang ayam itu erat-erat. Cepat laksanakan upacaranya. Hormat pertama. Ayamnya tiada. Bagaimana bisa ayamnya tiada? Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja ayamnya sudah tidak bernyawa. Ya ampun, bukankah ini Jiang Li? Kenapa tiba-tiba ayam jagonya tiada? Kurasa itu karena kesialan yang dia bawa. Bahkan ayam pembawa keberuntungan pun kalah oleh kesialannya. Tuan Besar Muda Shen saja sudah koma, kalau Jiang Li benar-benar masuk ke keluarga ini, bukankah dia juga akan mencelakai suaminya? Bukankah di bawah sedang ada pesta pernikahan? Mengapa berisik sekali? Apa yang sedang mereka ributkan? Sepertinya Nyonya membawa seekor ayam untuk memberi hormat pada mempelai wanita, tapi ternyata ayamnya sudah tiada. Bagaimana bisa ibu melakukan hal sekonyol itu? Lalu, apakah Anda ingin pergi melihatnya? Apa menariknya melihat hal semacam itu? Ayo, kembali ke perusahaan. Kejadian ini benar-benar tidak membawa keberuntungan, Nyonya. Kalau menurutku, untuk apa ada pernikahan ini? Nyonya Shen mungkin belum mengetahuinya, Jiang Li ini punya reputasi yang buruk. Dia sudah hamil sebelum menikah, bahkan anaknya sudah berumur 4 atau 5 tahun. Sungguh tidak tahu malu? Siapa yang tahu, apakah ada pria lain di luar sana? Menurutku ini adalah hukuman dari langit, sehingga ayamnya tiada, untuk memberi peringatan pada keluarga-keluarga Shen. Apa? Ternyata Jiang Li wanita seperti itu. Bagaimana bisa wanita seperti ini masuk ke keluarga-keluarga Shen? Saya tidak begitu, saya adalah... Diam! Apakah kamu belum cukup mempermalukan kami? Nyonya Shen, Anda yang bilang kalau Jiang Li
memiliki takdir yang cocok dengan keluarga Shen, dan bisa memberikan keturunan bagi keluarga Shen. Itukah sebabnya kami membiarkannya menikah? Lalu aku tanya padamu, apakah benar Jiangli pernah memiliki anak haram dengan pria lain? Dia bukan pria sembarangan, dan anakku bukan anak haram. Dasar wanita hina tidak tahu malu. Setelah melakukan skandal memalukan ini, kamu masih berani membela pria itu? Aku rasa kamu benar-benar tidak menghargai keluarga-keluarga Shen kami. Nyonya Shen, wanita tak tahu malu ini memang pernah melakukan hal buruk sebelumnya, tapi itu semua sudah berlalu. Pria berandalan itu juga sudah menghilang entah kemana, dan anak itu pun akan aku singkirkan, jadi kehadirannya tidak akan menghalangi pernikahan pembawa keberuntungan ini. Zhou Fen, jika Anda berani membuang Tongtong, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawanmu. Diam kamu, aku peringatkan ya. Jika pernikahan hari ini sampai gagal, seumur hidupmu jangan harap bisa melihat Tongtong lagi. Wanita kotor dan sampah seperti dia, mana mungkin aku membiarkannya menikah dengan keluarga-keluarga Shen? Bukankah Nyonya Shen sudah mencari guru besar untuk meramalnya bahwa jodoh Jiangli dan Tuan Besar Muda Shen adalah yang paling cocok? Hari ini adalah waktu keberuntungan yang tepat. Jika melewatkan hari ini, bukankah Anda harus mencari calon baru dan menghitung ulang waktu keberuntungannya lagi yang entah kapan akan ditemukan lagi? Guru besar memang pernah mengatakannya, jika si sulung tidak menikah, maka Huayan tidak akan bisa menikah dan punya anak. Aku akan membuat wanita tak tahu malu ini bersumpah di depan semua orang. Seumur hidup akan tinggal di kediaman keluarga Shen, merawat Tuan Besar Muda Shen, dan tidak akan pernah menemui anak haram itu. Jika melanggar, dia akan tiada dengan cara yang mengenaskan. Dia bukan pria sembarangan, dan aku tidak mungkin meninggalkan anakku. Tidak. Aku tidak mau. Tidak, aku tidak mau. Aroma ini, apakah itu kamu? Kamu tidak punya hak untuk menolak. Cepat bersumpah. Aku bisa merawat Tuan Besar Muda Shen dengan sepenuh hati, tetapi memaksaku untuk tidak melihat Tongtong aku tidak sanggup. Jiangli, jangan tidak tahu diri. Asalkan kamu mengikrarkan sumpah ini, aku akan membiarkanmu masuk ke keluarga kami. Jika kamu tidak bersumpah, aku akan memukulmu sampai kamu mau bersumpah. Aku tidak bisa hidup tanpa Tongtong. Aku... Zhou Fen, tolong lepaskan dia. Xiaoli adalah putriku sendiri. Apa Anda benar-benar ingin menghabisinya? Diam. Semua yang kulakukan ini adalah demi kamu, keluarga Jiang. Cepat bersumpah. Jika tidak, aku akan membuatmu tiada. Berhenti. Tuan muda kedua sudah datang. Apa yang kalian ributkan di sini? Wanita kejam ini, belum melakukan penghormatan saja sudah membuat ayam ini mati kena sial. Aku baru saja tahu kalau dia punya pria simpanan di luar sana. Kalau begitu, batalkan saja pernikahannya. Tidak bisa, hari ini adalah hari baik. Ini menyangkut ritual kesembuhan kakakmu, dan juga pernikahan besarmu sendiri tidak bisa dibatalkan. Karena tidak bisa dibatalkan, maka lanjutkan saja pernikahannya. Mau sampai kapan menyiksa seorang wanita seperti ini? Tapi... Ibu, apa lelucon ini belum cukup juga? Selama dia berjanji setelah menikah ke dalam keluarga-keluarga Shen nanti, akan sepenuh hati menjaga kakakku dan mematuhi aturan keluarga, maka itu sudah cukup. Pria Tuan Muda kedua Shen ini, ternyata dia membantuku. Apa kamu dengar ucapanku tadi? Patuh pada aturan, dan sepenuh hati menjaga kakakku. Apa kamu sanggup? Aku akan mematuhi aturan keluarga, dan sepenuh hati menjaga Tuan Besar Muda Shen. Atur ritual penghormatannya. Cari seekor ayam lagi untuk melakukan ritual bersamanya. Baik. Tidak perlu repot-repot. Seperti apa rupanya melakukan ritual penghormatan dengan ayam? Aku yang akan mewakili kakak melakukan ritual dengannya. Nyol, akan jadi apa ini? Jika ibu tidak setuju, maka pernikahan ini dibatalkan. Aku tidak akan membiarkan lelucon ini terus berlanjut. Baiklah, ibu ikuti maumu. Entah keberuntungan macam apa ini, seorang wanita yang sudah tidak suci lagi, malah bisa melakukan prosesi dengan tuan muda kedua. Ini benar-benar luar biasa. Orang yang tidak tahu pasti akan mengira dia akan menikah dengan tuan muda kedua. Jangan bicara sembarangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Tuan Muda kedua dan Tuan Besar Muda Shen punya hubungan saudara yang baik. Dia hanya menggantikan kakaknya untuk melakukan prosesi pernikahan. Semua orang bilang Tuan Muda kedua keluarga Shen sangat sombong dan sulit didekati. Tapi sekarang sepertinya rumor itu tidak sepenuhnya benar. Setidaknya dia telah membantuku keluar dari masalah. Kedua mempelai, bersiap untuk prosesi. Silakan kedua mempelai saling bergandengan tangan. Jangan terlalu banyak berharap. Aku hanya ingin segera mengakhiri lelucon ibu ini. Tuan Muda kedua, tenang saja. Aku tidak akan berharap macam-macam. Baguslah kalau begitu. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Tuan Muda kedua, silakan buka kain penutup kepala mempelai wanita.
upacara pernikahan hari ini sampai di sini saja. Saya ada urusan dan harus pergi dulu. Dia mau pergi kemana? Entahlah. Suara ini terasa sangat akrab. Mungkinkah itu dia? Pasti aku terlalu banyak berpikir, mana mungkin ada kebetulan seperti ini. Tidak peduli sekacau apapun pernikahan hari ini, mulai hari ini, kamu adalah menantu perempuan keluarga Shen. Kedepannya kamu harus tahu diri, dan rawatlah Wainan dengan baik. Kamu mengerti? Saya mengerti. Asalkan masih bisa bertemu Tongtong, melakukan semua ini bukanlah masalah. Kalau begitu tinggallah di sini dan segera berbenah diri. Mulai sekarang aku benar-benar harus hidup di sini. Tapi tetap saja, aku harus membuat Zoufen melepaskan Tongtong dulu. Halo. Sekarang aku sudah mengikuti kemauanmu menikah ke keluarga Shen. Bisa serahkan Tongtong kepadaku sekarang. Menikah ke keluarga Shen, itu baru langkah pertama yang aku inginkan darimu, Jiangli. Selanjutnya kamu harus membantuku memenangkan tender proyek terbaru dari Shen Group. Proyek itu bernilai 2 miliar dolar. Jika kamu berhasil mendapatkannya, aku akan mengembalikan Tongtong padamu. Lagi pula, bukankah jantung Tongtong harus segera dioperasi? Bukannya kamu tidak punya uang? Aku dan ayahmu masih bersedia menanggung seluruh biaya pengobatannya. Anda benar-benar terlalu tinggi menilai saya. Proyek bernilai 2 miliar dolar, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkannya? Mudah saja. Proyek ini dipimpin langsung oleh Tuan Muda kedua Shen. Data tendernya, siapa tahu ada di ruang kerjanya. Kamu hanya perlu melihat data anggaran mereka, lalu beritahu aku. Zoufen, ini melanggar hukum. Sepertinya kamu memang tidak ingin melihat Tongtong lagi. Baiklah. Maka tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Tunggu sebentar, aku akan mencobanya. Harusnya dari awal saja kamu setuju. Demi Tongtong, apapun yang terjadi, aku harus mencobanya terlebih dahulu. Saya ingin bertanya, di kamar mana Tuan Muda kedua menginap? Apakah dia sudah kembali? Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Muda kedua karena telah membantuku hari ini. Tuan Muda kedua selalu menginap di kamar itu saat pulang, tapi dia jarang sekali kembali ke sini. Oh, terima kasih. Tidak ada lagi. Bukan itu semua. Tapi dialah orang yang hari ini bersamaku melakukan upacara di atas panggung, yaitu Tuan Muda kedua Shen. Tuan Muda kedua sudah kembali. Sedang apa kamu di sini? Wajahku sedang alergi. Aku tidak kenal tempat ini, jadi aku salah masuk kamar. Berhenti. Tuan Muda kedua, apa ada sesuatu yang ingin Anda perintahkan? Kamu adalah kakak iparku. Jadi ini bukan soal perintah. Tapi aku punya beberapa nasihat untukmu. Sebelum kakakku mengalami kecelakaan itu, dia selalu menjadi orang paling berprestasi di kalangan elit ibu kota, dan dia adalah kebanggaan keluarga Shen kami. Meskipun kamu dan kakakku belum resmi mendaftarkan pernikahan, dan yang melaksanakan upacara pernikahan bersamamu adalah aku, tapi baik secara formalitas maupun status, saat ini kamu sudah menjadi wanita milik kakakku. Aku tahu kamu setuju menikah dengan kakakku hanya demi uang. Aku juga pernah mendengar tentang masa lalumu. Sungguh sangat menarik. Apa yang sebenarnya ingin Anda katakan, Tuan Muda kedua? Selama kamu merawat kakakku dengan sepenuh hati, hal-hal itu tidaklah penting. Tapi jika sampai aku tahu bahwa kamu punya niat buruk atau tidak setia, atau melakukan sesuatu yang mengkhianatinya, maka tanggung sendiri akibatnya. Tuan Muda kedua, tenang saja. Apa yang kujanjikan saat pernikahan tidak akan pernah aku ingkari. Tapi soal masa laluku, aku selalu mengira Tuan Muda kedua punya nama besar, berpengalaman luas, dan memiliki pandangan yang berbeda dari orang biasa. Aku sangka ternyata Tuan Muda kedua juga tipe orang yang percaya kabar burung dan hanya bisa ikut-ikutan orang lain saja. Apa katamu? Terima kasih sudah membantuku saat di pesta pernikahan. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Kelihatannya saja, penurut saat di pesta, ternyata bicaranya sangat tidak sopan. Apa dia benar-benar salah masuk kamar? Tak disangka Tuan Muda kedua Shen ternyata adalah ayahnya Tongtong. Sekarang kami bahkan harus tinggal satu atap. Bagaimana ini?
Mungkinkah dia sudah lupa kejadian bertahun-tahun lalu, dia mungkin tidak ingat aku sama sekali. Tapi bagaimana kalau dia masih ingat, situasi sekarang sudah sangat kacau. Kalau sampai mereka tahu keberadaan Tongtong, pasti akan jadi jauh lebih kacau. Mungkin saja dia akan berusaha merebut Tongtong dariku. Sebaiknya aku menyembunyikannya selama mungkin. Halo? Aku ada di kafe dekat keluarga Shen. Kalau kamu tidak segera kemari, aku akan datang ke rumah untuk mencarimu. Tunggu saja, aku segera ke sana. Benar-benar seperti benalu yang sulit lepas. Nyonya Muda Sulung. Selamat pagi. SST, pelankan suaramu. Jangan sampai mereka terbangun. Terutama si Tuan Muda kedua itu. Apakah Anda hendak pergi keluar sekarang? Aku akan kembali nanti. Kemarin aku pergi ke kamar Shen Huayan, tapi aku sama sekali tidak melihat dokumen yang kamu maksud itu. Barang sepenting itu. Tidak mungkin dia letakkan di tempat yang mudah aku temukan begitu saja. Aku berikan kamu waktu 1 minggu lagi. Setahuku, penyakit jantung Tongtong butuh dioperasi tak lama lagi. Jika kamu tidak mendapatkan data itu, jangan harap ada operasi. Tunggu dulu, jangan pergi. Tongtong harus segera dioperasi. Berikan datanya, dan kamu bisa mengoperasi Tongtong. Jika tidak, lupakan saja. Tuan Muda kedua, barusan Nyonya menitip pesan lagi padaku untuk mendesak Anda segera menikah. Dia benar-benar tidak pernah santai. Walau 1 hari pun. Baru saja dia menikahkan seorang wanita dengan kakakku. Apa itu masih belum cukup membuatnya sibuk? Aku sudah bilang pada Nyonya bahwa di hati Anda sudah ada seseorang yang dinanti, dan selain gadis itu, wanita lain tak akan pernah dilirik oleh Anda, Tuan Muda kedua. Apakah sudah ada kabar tentangnya? Cari lagi. Itu dia. Berhenti. Apa kamu buta? Jalan tidak pakai mata. Maafkan saya. Kalau mau pergi, sana menjauh dariku. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Cepat enyah dari hadapanku. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Bagaimana kalau kamu melarikan diri lagi? Kamu masih ingat aku? Malam itu sangat membekas. Sulit rasanya untuk dilupakan. Jangan begini. Lepaskan aku, kita tidak boleh melakukan ini. 5 tahun lalu kamulah yang memulainya denganku. Kamu memohon padaku untuk membantumu. Apa kamu lupa? Aku wanita baik-baik, aku sungguh wanita baik-baik. Bantulah aku mohon padamu. Dulu aku sudah membantumu. Sekarang sudah giliranmu untuk membalas budiku. Jika sampai aku tahu, kamu berniat tidak setia kepada kakakku, atau melakukan sesuatu yang menyakitinya, terimalah akibatnya. Lepaskan aku. Menghilang selama 5 tahun, menurutmu apa aku akan membiarkanmu kabur lagi? Jangan bergerak. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja. Aku tidak bisa membiarkanmu tidak bertanggung jawab seperti 5 tahun lalu. Setelah memanfaatkanku sepuasnya, kamu membuangku begitu saja. Siapa sebenarnya yang memanfaatkan siapa di sini? Tuan Muda kedua, jangan bicara seolah-olah kamu adalah korbannya. Jadi kamu tahu siapa aku? Dia tadi memanggilmu begitu. Apa tadi saya memanggilnya? Shen Huayan, namaku, ingatlah baik-baik.
Oh iya? Lalu namamu? Tidak mau bicara. Baiklah kalau begitu. Shen Huayan, apa yang kamu lakukan? Masih ada orang di depan kita. Aku mau mengambil ponselku. Memangnya menurutmu aku mau melakukan apa? Buka kuncinya. Sebenarnya apa maumu? Ali. Ali. Itu nama panggilanku. Sekarang aku sudah boleh pergi kan? Aku masih ada urusan lain. Masih ada urusan. Hapus aku dari daftar temanmu, dan tanggung sendiri akibatnya. Apa orang ini punya kekuatan untuk tahu segalanya? Tidak disangka cara Nyonya benar-benar ampuh. Begitu Nyonya besar muda masuk ke rumah, orang yang Tuan cari muncul dengan sendirinya. Benarkah? Huayan sudah menemukan gadis itu? Benar, Nyonya. Sepertinya Anda akan segera merestui menantu Anda. Baguslah kalau begitu. Master ternyata tidak membohongiku. Setelah si sulung menikah, hubungan putra kedua pun ada kemajuan. Meskipun Jiang Li ini membuat banyak keributan saat baru masuk, setidaknya dia masih ada gunanya. Nyonya. Kamu memanggilku apa? Aku... Meskipun kamu dan Huayan belum mendaftarkan pernikahan, tapi seluruh kalangan atas kota ini, siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah menantu tertua dari keluarga-keluarga Shen? Kalau kamu memanggilku Nyonya, apa kata orang yang mendengarnya? Kalau begitu aku... Panggillah Mama. Mama... Lusa keluarga-keluarga Shen akan mengadakan perjamuan. Ulang tahun paman jauh, kamu ikutlah denganku. Lalu apakah tuan muda kedua akan pergi? Huayan sangat sibuk. Dia bahkan jarang pulang ke kediaman utama. Mana mungkin dia menghadiri acara seperti ini? Kamu harus bersikap baik. Tetaplah di sampingku, jadilah menantu sulung keluarga-keluarga Shen yang baik. Jika kamu mempermalukan keluarga-keluarga Shen, aku tidak akan melepaskanmu. Baik, Mak. Si Jiang Li itu, setelah dipermalukan sehebat itu di pernikahan, ternyata masih berani mengikuti Bibi Shen keluar untuk memamerkan kebodohannya. Bagaimanapun dia adalah menantu sulung keluarga Shen, dibawa keluar hanya untuk basa-basi saja. Tuan muda pertama Shen sudah menikah, apakah sekarang giliran tuan muda kedua? Coba katakan gadis seperti apa yang dia sukai? Seluruh bangsawan di ibu kota ini, siapa yang tidak ingin tahu siapa pujaan hati sepupu laki-laki kedua? Kita lihat saja siapa yang berhasil menikahinya. Ternyata memang banyak wanita yang menyukainya. Siapapun itu, tidak mungkin adalah aku, kakak iparnya sendiri. Di mana dia? Mengapa tidak membalas pesanku? Sudah temukan harga dasar tendernya? Jangan salahkan aku jika tidak memperingatimu. Penyakit Tongtong tidak bisa menunggu lama. Izinkan aku menemui Tongtong dulu. Harga dasar penawarannya. Sudah kamu temukan? Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Penyakit Tongtong tidak bisa menunggu lama. Biarkan aku menemui Tongtong terlebih dahulu. Biarkan aku menemui Tong. Ali, akhirnya kamu mengangkat teleponku. Kamu ada di mana? Shen Huayan. Kenapa dia menelpon? Beritahu aku lokasi kamu. Aku akan ke sana sekarang. Aku sedang tidak senggang sekarang. Tidak heran ini adalah Hotel Genting Bintang 5. Standarnya sungguh luar biasa. Hotel Genting. Ayo pergi ke Hotel Genting. Sedang apa ke Hotel Genting? Menangkap seseorang.
Aduh, maaf ya, aku tidak sengaja membuat gaunmu kotor. Tapi memang asalnya kamu itu orang kotor. Jadi tidak masalah kan kalau gaunmu juga kotor? Sampah seperti ini seharusnya tidak pamer di tempat seperti ini. Apa? Beraninya kamu menyiramku? Jiangli, beraninya kamu di pesta perjamuan keluarga Shen milikku ini menyiramkan alkohol pada tamu? Anda sendiri yang bilang kalau ini pesta perjamuan keluarga Shen. Sebagai menantu tertua dari keluarga Shen, jika aku diam saja saat dihina oleh orang lain, bukankah itu akan mempermalukan keluarga Shen? Masih menganggap dirimu nyonya besar keluarga Shen ya? Semua orang tahu kamu dan tuan besar muda Shen bahkan belum mendaftar nikah. Kamu hanyalah alat pembawa keberuntungan saja. Kamu tidak sungguh berpikir bahwa setelah memberi salam pada sepupu laki-laki kedua milikku, kamu akan memiliki status? Kakak keduaku, paling membenci wanita seperti kamu, wanita tak tahu malu. Sepupu laki-laki kedua milikku datang. Lihat saja bagaimana dia akan memberimu pelajaran. Kenapa dia bisa datang? Bukankah katanya dia tidak akan datang? Huayan, kupikir kamu tidak akan datang. Foto yang dia ambil menunjukkan tempat ini. Kenapa dia tidak terlihat di mana-mana? Sekarang kamu tahu rasa takut? Aku harus membuat sepupu laki-laki kedua memberimu pelajaran yang berat. Sepupu laki-laki kedua, cepat ke sini bantu kami memberi pelajaran pada wanita tak tahu malu bernama Jiangli ini. Di mana orangnya? Lepaskan aku. Kamu tamat, sepupu laki-laki keduaku sudah datang. Tunggulah sampai diusir keluar dari keluarga Shen. Jiangli, trik apa lagi yang sedang kamu mainkan? Trikmu benar-benar banyak sekali. Aku tidak sengaja. Anda sudah salah paham. Salah paham? Masuk ke ruang kerjaku. Bertanya pada pelayan tentang keberadaanku. Jiangli, aku sangat tahu apa yang ada di pikiranmu. Kenapa? Punya nyali untuk menggodaku, tapi tidak punya nyali untuk menatapku saat bicara. Aku tidak pernah menggodamu. Jiangli, apa yang sedang kamu lakukan? Di acara pesta, bersikap ceroboh dan membuat semua orang menertawakanmu, benar-benar sangat mempermalukan keluarga Shen. Tadi bukannya kamu sangat sombong? Kenapa sekarang tidak berani angkat kepala? Sadar kalau kamu merasa malu? Angkat kepalamu dan tatap aku. Cepat angkat kepala dan minta maaf pada Huayan. Apa-apaan kamu memakai masker di pesta seperti ini? Aku tiba-tiba merasa agak flu. Aku takut menularkannya pada ibu dan tuan muda kedua. Dengarkan aku. Kamu adalah kakak iparku, istri kakakku. Ingatlah baik-baik satu hal ini. Jangan berani bermain api, jangan pernah memikirkan hal-hal yang aneh. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal karena telah menikah ke dalam keluarga Shen. Kamu pikir aku mau menikah ke keluarga Shen? Jika saja bisa, aku sangat berharap tidak pernah sekalipun melangkah masuk ke pintu rumah keluarga Shen kalian. Dan lagi, aku tidak mungkin dan tidak akan pernah berpikiran aneh tentangmu. Tuan muda kedua bisa tenang saja. Apa katamu? Bisa aku pergi sekarang? Jiangli ini, ternyata dia punya pendirian yang kuat juga. Ngomong-ngomong, di mana Ali? Shen Huayan begitu muak padaku. Entah sampai kapan identitasku ini bisa terus disembunyikan. Apa yang harus kulakukan? Beraninya dia tidak membalas pesanku. Kamu. Ada apa dengan liftnya? Apa ada orang di sana? Tolong, tidak ada respons. Bagaimana ini? Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja. Kamu punya fobia ruang tertutup. Bagaimana keadaanmu? Dia sepertinya sesak napas. Jika terus begini, sesuatu yang buruk akan terjadi, kan? Ali. Akhirnya aku menemukanmu lagi. Itu hanyalah satu malam saja. Mengapa kamu terus mencariku? Malam itu bagiku, bukanlah sekadar satu malam. Aku sudah memutuskan bahwa kamu adalah wanitaku. Selama 5 tahun ini, aku tidak pernah melupakanmu. Jangan pernah tinggalkan aku lagi. Lift ini merosot jatuh. Jangan takut. Shen Huayan. Presiden Shen, dokumen proposal proyeknya sudah selesai. Silakan Anda periksa. Ini dokumen proposal yang diinginkan Zhou Fen. Tongtong punya penyakit jantung. Aku tidak bisa membiarkannya terus berada di tangan Zhou Fen. Maafkan aku, Shen Huayan. Aku tidak punya pilihan lain. Apa ada orang di dalam? Cepat panggil ambulans.
Di dalam lift, dia sudah melihatku. Mungkinkah dia menebak kalau aku adalah kakak iparnya Jiangli? Kemari. Bagusnya kalau kamu baik-baik saja. Kamu tidak marah? Mengapa aku harus marah? Aku menderita klaustrofobia. Ali, jika bukan karenamu, mungkin aku sudah tiada. Melihat wajahnya, sepertinya dia tidak mengenaliku. Kenapa malah melamun? Lepaskan aku dulu. Apa kamu mau mengelak lagi? Ali, kamu juga menyukaiku. Karena jika tidak di dalam lift tadi, kamu tidak akan memperlakukanku seperti itu. Shen Huayan, tidak mungkin ada apa-apa di antara kita. Kenapa tidak mungkin? Lelaki dan wanita di zaman sekarang, saat kita berdua sama-sama suka, kenapa kita tidak bisa bersama? Kita ini bukan seperti Romeo dan Juliet. Bahkan jika iya pun, mereka akan melakukan segala cara untuk bisa bersama. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin aku sudah punya pacar? Mungkin juga aku sudah menikah. Kamu punya pacar? Kamu sudah menikah? Punya pacar pun bisa putus. Kalau sudah menikah pun bisa cerai. Ali, tidak ada alasan apapun yang bisa membuatku melepaskanmu. Seandainya kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu tidak akan bicara seperti ini. Kalau begitu, beritahu aku siapa dirimu sebenarnya. Jika terus begini, aku benar-benar bisa gila. Sudahlah, beritahu saja dia. Baiklah, aku akan memberitahu kamu. Sebenarnya aku adalah Barang yang kuminta, apa sudah kau dapatkan? Waktu 1 minggu hampir habis, kalau kamu belum memberikannya padaku, aku pastikan seumur hidupmu tidak akan bertemu Tongtong lagi. Jangan sentuh dia. Aku akan segera ke sana. Siapa yang menelponmu? Ibu tiriku. Kamu punya ibu tiri? Siapa saja orang yang ada di keluargamu? Ali, aku belum mengenalmu lebih jauh. Anda tidak mengenalku, tapi masih saja bilang menyukaiku. Ali, tidak peduli siapapun dirimu, tekadku untuk memilikimu tidak akan pernah berubah. Asalkan kamu setuju, kita bisa pergi menikah sekarang juga. Aku akan menjagamu seumur hidup. Katakan padaku, apa sebenarnya yang membuatmu ragu? Cepat sedikit. Aku ada urusan mendesak, sekarang aku harus pergi. Besok malam aku akan menemuimu lagi. Saat itu aku akan memberitahumu segalanya. Saat itu juga aku akan mengungkap seluruh kebenaran padanya. Besok adalah hari Valentine. Dia mengajakku bertemu. Apakah itu berarti dia menerima cintaku? Barang yang kamu minta sudah kudapatkan. Nah, sekarang bawa Tongtong keluar. Setelah aku pastikan Tongtong baik-baik saja, barang ini akan menjadi milikmu. Kau tidak sedang berusaha membodohiku dengan data palsu, kan? Terserah mau percaya atau tidak, tapi jika ingin memenangkan tender ini, tidak ada pilihan lain selain mempercayaiku. Bawa anak kecil itu ke sini. Mama. Mama sudah membiarkanmu menderita. Apa kamu terluka? Apa mereka menyakitimu? Mama jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Anaknya sudah kuberikan, mana barangnya? Zolven, aku tidak akan membiarkanmu menang. Benar-benar data harga dasar. Tak disangka kamu masih berguna juga. Tongtong, ayo kita pergi. Mama, kita mau kemana? Sudah malam sekarang. Aku akan minta tolong temanku dulu untuk menjaga Tongtong sebentar. Besok baru kita pergi ke rumah sakit.
Kamu masih tahu jalan pulang? Ibu, Di acara sepenting itu, kamu pergi begitu saja tanpa pamit. Aku rasa kamu sama sekali tidak menghargai aku sebagai ibu mertuamu. maafkan saya, ada urusan mendesak, makanya saya terpaksa harus pergi lebih awal. Lain kali saya pasti akan melapor kepada Anda terlebih dahulu. Sikapmu mengakui kesalahan lumayan juga. Kali ini aku tidak akan mempermasalahkannya padamu. Kembalilah ke kamar. Berhenti. Ah, itu pasti bekas gigitan pria. Padahal dia baru menikah beberapa hari. Ini benar-benar tidak tahu malu. Kamu? Hal kotor apa saja yang sudah kamu lakukan di luar? Saya tidak melakukannya. Sudah tertangkap seperti ini, masih berani mengelak. Ibu, jangan lakukan ini. Jika kamu berani melakukan hal sehina itu, kenapa harus takut dilihat orang? Aku sudah memperingatmu berulang kali, agar jangan macam-macam. Ternyata kamu memang tidak bisa berubah. Semuanya, laksanakan hukuman keluarga. Baik. Jangan. Pegang dia sekarang. Dasar wanita tak tahu malu, akan kubuat kamu membayar kelakuanmu. Aku tidak melakukannya. Aku sungguh tidak melakukannya. Tuan muda kedua sudah sampai. Tolong pesan restoran untukku besok, siapkan bunga juga. Aku punya janji. Baik, Pak. Wanita hina, dulu berkelakuan buruk sudah keterlaluan. Sekarang kamu sudah masuk ke keluarga-keluarga Shen. Beraninya kamu melakukan hal seperti ini? Sepertinya kamu bosan hidup. Ada apa lagi dengan ibuku? Nyonya muda hari ini pergi diam-diam saat perjamuan keluarga, dan saat pulang ada bekas merah di tubuhnya. Nyonya besar merasa, dia kembali bermain di luar seperti dulu, dan sudah mengkhianati tuan muda. Keberaniannya ternyata cukup besar. Katakan, siapa laki-laki simpananmu itu? Sebenarnya siapa dia? Jika kamu mengatakannya hari ini, aku akan mengampunimu. Tidak mau bicara? Sepertinya kamu masih ingin melindungi selingkuhanmu itu. Baik, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Bawakan air garam. Bu, sudah cukup. Kamu sudah pulang. Sudah jam berapa ini? Masih meributkan apa lagi? Aku sedang memberi pelajaran pada menantuku. Kamu jangan ikut campur. Aku tanya padamu, sebenarnya siapa pria simpanan itu? Jika kamu tetap tidak mau bicara, aku masih punya cara-cara lain. Orang seperti itu tidak ada. Bahkan jika Anda membuatku tiada hari ini pun, orang itu tetap tidak ada. Lihatlah dirimu. Lihat, sudah begini pun masih mencari masalah. Kamu... Huayan, dia sudah begini dan berkhianat pada kakakmu, kamu masih mau membantunya? Kalau terus begini, nyawa bisa melayang. Bantu dia kembali ke kamarnya. Tunggu. Angkat wajahmu. Ternyata benar kamu. Jiangli. Ali Jiangli. Harusnya aku sudah menyadarinya sejak awal. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepadaku? Kamu telah mempermainkanku dari awal sampai akhir. Aku tidak melakukannya. Faktanya sudah ada di depan mata. Apa kamu masih ingin mengelak? Aku hanya tidak tahu harus memulainya dari mana. Bukan? Sebenarnya apa yang terjadi dengan kalian?
Hal yang ingin kamu katakan sebaiknya sangat penting. Atau besok, angkat kaki saja dari sini. Tuan muda kedua baru saja menerima kiriman dari hotel video pemantau lift. Nona yang bernama Ali itu saat Anda sedang tidak sadarkan diri, mengambil foto dokumen di ponsel Anda secara diam-diam. Huayan, apa yang dia lakukan pada kakakmu memang sangat jahat. Tapi jika kamu harus berurusan dengan hukum karenanya, maka itu sama sekali tidak layak. Jangan ikuti aku. Anak ini baru saja menasehatiku, tapi sekarang dia malah lebih marah dariku. Kalian semua dengarkan baik-baik, jangan sampai tuan muda kedua benar-benar menghabisinya. Baik. Kamu sudah lama tahu siapa aku, tapi kamu terus-menerus mempermainkanku. Jiangli, apa sebenarnya niatmu? Tidak. Aku tidak bermaksud mempermainkanmu. Kenapa? Mengajakku bertemu di hari Valentine, kamu sebagai kakak ipar, hanya sekadar ingin mengobrol dengan adik iparmu ini untuk mencari sensasi? Aku awalnya ingin menjelaskan semuanya padamu, aku sungguh tidak pernah berniat membohongimu. Masih membela diri? Jiangli, kamu mendekatiku, mempermainkanku, dan menyelamatkanku di dalam lift. Semua itu hanya untuk mendapatkan data proyekku, dan aku cukup bodoh untuk mengira kamu peduli padaku, dan mengira kamu juga punya perasaan kepadaku. Bukan begitu, aku tulus ingin menolongmu di lift saat itu. Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan untuk membela diri? Shen Huayan, memang benar aku menginginkan datamu, tapi kejadian di lift itu, aku sungguh ingin menyelamatkanmu. Cepat panggil seseorang, cari dokter. Tuan muda kedua. Bagaimana keadaannya? Tuan, muda kedua jangan khawatir, tidak ada cedera serius. Lukanya sudah dibalut, dia akan pulih dalam beberapa hari. Antarkan dokter ini keluar. Kenapa kakak iparku harus dia? Kenapa bau alkoholnya sangat kuat? Kamu minum alkohol tengah malam begini? Kenapa Jiangli belum turun juga? Mau sarapan saja harus dijemput, sungguh tidak punya tata krama. Semalam aku sudah membuang penggaris hukumannya. Sekarang bukan zaman kalian lagi. Kekerasan fisik itu melanggar hukum. Huayan, ada apa denganmu? Kenapa kamu terus membela wanita itu? Ibu, wanita itu adalah orang yang ibu sendiri paksakan untuk menjadi menantu, dan dia juga istri sah kakakku yang dinikahi secara resmi. Ibu harus memberinya rasa hormat yang mendasar. Ayo sarapan. Kenapa kamu malah berdiri mematung di sana? Oh iya, belakangan ini kamu jarang pulang. Ibu jadi lupa bertanya padamu. Chen Kuan bilang kamu sudah menemukan gadis dari 5 tahun yang lalu itu. Kapan rencananya mau kamu bawa ke rumah untuk ibu temui? Bagaimana dia? Apa dia bersedia menikah denganmu? Kenapa kalian berdua menatapku seperti itu? Dia sudah menikah. Sayang sekali kalau begitu. Memang benar, lagi pula 5 tahun sudah berlalu, semuanya sudah berubah, dan itu hal yang wajar. Nak, janganlah bersedih, ikhlaskan yang lama agar yang baru bisa datang. Beberapa hari lalu, putri dari Paman Zhang kembali ke tanah air, dia bilang padaku ingin agar ibu menjadwalkan pertemuan untuk kalian berdua. Ibu pernah bertemu gadis itu, dia sangat penurut dan manis, kamu pasti akan menyukainya. Baiklah ibu atur saja. Bagus sekali, ibu akan segera menyiapkannya untukmu hari ini. Dengan begini, keluarga-keluarga Shen kita akan segera memiliki penerus. Kamu juga harus bersikap baik, jaga Huainan dengan benar. Jangan pernah berpikir untuk berpaling, kalau tidak, jangan salahkan aku jika nanti ibu bertindak lebih keras. Kemari. Satu menit saja aku tidak melihatmu, maka aku yang akan ke sana. Masuk. Apakah tuan muda kedua mencariku untuk suatu hal? Tetaplah berdiri di sana. Apa kamu sangat takut kalau ibuku tahu kita sudah pernah seranjang? Aku harus segera pergi keluar. Jika
Tuan muda kedua tidak ada urusan lain, maka aku pergi dulu. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu ini, sebagai nyonya besar dari keluarga-keluarga Shen, benar-benar berdedikasi sekali. Kenapa? Kamu sungguh mau menunggu kakakku bangun lalu menikahinya? Menjadi nyonya besar di keluarga-keluarga Shen? Aku sudah berjanji saat upacara pernikahan bahwa aku akan merawatnya dengan baik. Lagi pula, bukankah ini yang seringkali Tuan Muda Kedua ingatkan kepadaku? Aku hanya menuruti perkataan Tuan Muda Kedua. Bagus sekali caramu menuruti kata-kataku. Karena kamu begitu patuh. Apakah apapun yang aku minta, akan kamu lakukan? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku ingin kamu menciumku. Tidak mau. Apakah Huayan masih ada di dalam? Shen Huayan, jangan keterlaluan. Kenapa? Aku dengar di ruanganmu sepertinya ada suara orang lain. Ibu salah dengar. Ibu ingin bicara soal putri pamanjangmu. Bolehkah aku masuk? Katakan, haruskah aku membiarkan ibuku masuk? Jangan. Mohon padaku. Aku mohon padamu. Kalau begitu, aku masuk ya. Aku sedang ada urusan sekarang. Bicara lagi besok saja. Baiklah. Istirahatlah sejenak. Nanti paman dokter akan membawamu untuk menjalani pemeriksaan. Dan setelah semua pemeriksaan selesai dan tidak ada masalah, kita bisa segera melakukan operasinya. Setelah operasinya selesai, apakah aku akan menjadi seperti anak-anak lainnya? Bisa berlari dan melompat-lompat? Apa Tongtong merasa takut? Ibu jangan khawatir, aku akan berani. Ibu, sakit sekali. Tongtong, ada apa denganmu? Tongtong. Kondisi Tongtong sangat berbahaya. Ini adalah sirosis hati akut yang dipicu oleh serangan jantung. Dia butuh transplantasi hati secepat mungkin. Jika tidak, nyawanya tidak akan tertolong. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Aku bisa memberikan hatiku untuk Tongtong. Apa golongan darah Anda? Golongan darah A. Tongtong bergolongan darah B. Golongan darah Anda tidak cocok dengannya. Jika hati didonorkan, tubuhnya akan mengalami penolakan. Lalu bagaimana? Apa rumah sakit punya stok hati yang lain? Dokter, saya mohon kepada Anda harus menyelamatkan Tongtong. Rumah sakit punya begitu banyak pasien yang sedang menunggu donor hati yang cocok setiap tahunnya. Apalagi Tongtong menderita sirosis hati akut, sangat mustahil mendapatkan donor yang cocok dalam waktu singkat. Lalu harus bagaimana? Aku tidak bisa kehilangan Tongtong. Tongtong adalah segalanya bagiku. Apakah Anda punya kerabat atau teman dengan koneksi yang kuat, yang mungkin bisa mencarikan stok hati dari tempat lain? Jika ada, segera telepon mereka. Nyawa pasien tidak bisa menunggu. Jiang's Architecture tidak mendapatkan proyek wilayah utara kota. Sepertinya mereka tidak mendapatkan harga dasar kita. Keluarga Jiang tidak mendapatkan harga dasarnya? Jiang Li tidak memberikan data itu kepada ayah dan ibu tirinya. Tuan Muda Kedua, bisakah Anda membantuku menyelamatkan Tongtong? Siapa Tongtong itu? Aku mohon cepat datang ke rumah sakit dulu. Kondisi Tongtong kritis dan nyawanya terancam. Tuan Muda Kedua, bisakah Anda mencari cara untuk menemukan donor hati? Tongtong menderita sirosis hati akut dan perlu menjalani transplantasi hati. Jika tidak segera melakukan transplantasi, dia akan tiada. Tolong selamatkan dia, aku mohon. Siapa anak ini bagimu? Dia putraku. Putramu? Kau punya seorang putra? Tuan Muda Kedua, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Tongtong. Aku tahu Anda punya kekuasaan yang besar. Bisakah Anda mencari dari rumah sakit lain atau tempat manapun untuk mendapatkan donor hati yang cocok untuk Tongtong? Aku mohon Anda menyelamatkannya. Dia putramu? Apakah hatimu tidak cocok untuknya? Aku, golongan darahku dengannya tidak cocok. Apa golongan darahnya? Golongan darah B. Golongan darah B? Kebetulan sekali. Aku juga bergolongan darah B. Tuan Muda Kedua, bukankah itu berarti dia adalah... Aku bisa memberikan hatiku padanya. Segera atur jadwal operasinya. Kamu ingin memberikan livermu kepada Tongtong? Kenapa? Kenapa kamu bertanya begitu? Aku bukan Tuhan. Mustahil menemukan donor liver yang cocok dalam waktu singkat. Karena golongan darahku cocok, maka aku yang mendonorkannya adalah yang paling tepat. Bukan.
Ini masalah besar. Apakah kamu tidak mau membicarakannya dulu dengan Nyonya Shen? Operasi ini memiliki risiko. Aku ingin menyelamatkan Tongtong. Aku tidak perlu berdiskusi dengan siapapun. Dia akhirnya tahu kalau Tongtong adalah anaknya sendiri. Terima kasih. Selama ada aku tidak akan membiarkan Tongtong dalam bahaya. Tolong berkati mereka. Semoga mereka berdua baik-baik saja. Tuan muda kedua dan Tongtong pasti akan baik-baik saja. Dokter, Operasinya sangat berhasil. Tongtong sudah melewati masa kritisnya. lalu bagaimana dengan Shen Huayan? Dia juga baik-baik saja. Ayah dan anak itu selamat. Tongtong, kamu sudah bangun. Mama, Apakah ada bagian yang sakit? Tongtong tidak merasa sakit. Mama jangan khawatir. Bibirmu sedikit kering, kamu belum boleh minum air sekarang, biar mama membasahinya sedikit untukmu. Mengapa Anda kemari? Bukankah Anda baru saja selesai dioperasi? Bagaimana bisa Anda turun dari tempat tidur? Hanya operasi kecil, tidak apa-apa. Dokter sebenarnya tidak mengizinkan tuan muda kedua datang ke sini, khawatir jahitan lukanya akan terbuka. Tapi dia bersikeras untuk datang. Dia bilang baru bisa tenang jika melihat Tongtong baik-baik saja dengan matanya sendiri. Mama, apakah paman ini yang menyelamatkanku? Iya, dia mendonorkan sebagian hatinya untuk Tongtong. Dia adalah pahlawan penolong Tongtong. Terima kasih. Paman Tongtong akan bekerja keras mencari uang untuk membalas budi. Setelah besar nanti, aku akan membelikan banyak makanan enak untukmu. Tongtong pintar sekali. Aku akan menunggu Tongtong. Membelikanku makanan enak. Apa yang sedang dilakukan? Tuan muda kedua sudah mengatur kamar rawatnya. Dia ingin tinggal bersama Tongtong. Lagi pula kita sama-sama harus dirawat di rumah sakit. Lebih baik bersama Tongtong. Tongtong, paman ingin tinggal di kamar rawat yang sama denganmu. Bolehkah? Mau. Aku dan paman adalah teman baik. Kalau ada paman yang menemani, aku tidak akan merasa bosan. Tuan muda kedua, saya akan pergi membeli beberapa kebutuhan harian untuk Anda dan tuan muda kecil. Ya. Kenapa kamu melahirkan Tongtong? Malam itu bagimu hanyalah satu malam saja. Bukankah kamu tidak menyukaiku? Tongtong juga anakku. Dia datang ke sisiku bagaikan malaikat. Aku tidak tega kehilangannya. Tongtong memang sangat menggemaskan. Aku sudah tahu bahwa kamu tidak memberikan harga tender yang asli kepada ibu tirimu. Kamu tidak mengkhianatiku. Mencuri dokumen tender itu melanggar hukum. Aku tidak bisa meyakinkan diriku sendiri untuk melakukan itu. Jiang Li, bibirmu memang sangat keras ya. Jangan bergerak. Aku baru saja selesai operasi. Apa kamu ingin lukaku terbuka kembali? Kalau begitu lepaskan aku, jika tidak aku akan menindihmu. Sebelum ini lupakan saja. Tapi sekarang aku tahu keberadaan Tongtong. Apa kamu berniat menyembunyikan Tongtong, memegang status sebagai kakak iparku, dan terus menjalani hidup seperti ini? Aku... Jiang Li, aku ingin Tongtong, dan juga kamu. Harus ada kejelasan di antara kita. Halo, Mah. Ada apa denganmu? Dari pagi sampai malam tidak pernah pulang ke rumah. Cepatlah pulang ke sini sekarang juga. Kamu pulanglah saja. Biar aku yang menjaga Tongtong. Kamu pikir aku tidak bisa menjaga Tongtong dengan baik? Kalau begitu besok pagi-pagi sekali aku akan datang kemari. Jiang Li, dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu memberiku dokumen penawaran palsu? Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Aku tidak akan membantumu melakukan apapun lagi. Dan jangan harap kamu bisa memukulku lagi. Kamu benar-benar berpikir, setelah menikah ke keluarga-keluarga Shen dan menjadi nyonya muda besar, kamu sudah merasa hebat dan berkuasa, ya? Semua orang tahu, kalau Tuan Besar Muda Shen hanyalah orang yang terbaring lemah. Kamu itu hanya alat untuk membawa keberuntungan saja. Bahkan surat nikah pun tidak ada, statusmu tidak jelas dan tidak resmi. Cepat atau lambat kamu akan diusir keluar dari keluarga Shen. Maka impianmu untuk memanjat keluarga Shen, dan menjadi orang terpandang akan hancur berantakan. Wanita kejam, aku akan menghabisimu. Setelah itu baru membereskan anak harammu itu. Cepat tangkap wanita tak tahu malu ini. Jika hari ini aku tidak melenyapkannya, maka hidupku sebagai Zhou Fen akan sia-sia. Jiang Li, kamu memberikan dokumen penawaran palsu kepada kami. Kali ini kamu benar-benar telah mencelakai kami. Untuk apa banyak bicara? Wanita kejam sepertinya pantas diberi pelajaran.
Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan muda kedua. Berani menyentuh orang kesayangan keluarga Shen? Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Maafkan saya, Tuan Muda kedua. Ini karena kami kurang tegas dalam mendidik putri kami, jadi kami baru saja memberinya sedikit pelajaran. Tuan muda kedua, Anda mungkin tidak tahu, Jiang Li dia itu wanita tak tahu malu. Dia memiliki pria lain di luar sana. Dia sudah lama mengkhianati Tuan Besar Muda Shen. Apa katamu, pria lain? Apakah Anda tidak mengetahui hal ini? Ini adalah aib keluarga kami. 5 tahun yang lalu, dia berhubungan dengan pria asing di luar sana, bahkan melahirkan anak haram tanpa pernikahan. Anak itu sekarang sudah berusia beberapa tahun. Dulu saat pernikahannya dengan Tuan Besar Muda Shen, dia diminta bersumpah untuk tidak menemui anak itu, tapi dia tetap menolaknya mentah-mentah. Tuan muda kedua, saya curiga dia, dan pria asing itu masih menjalin hubungan gelap. Hentikan, jangan bicara lagi. Kamu sudah melakukan aib seperti ini, apa kami tidak boleh mengatakannya? Jiang Li memang dasarnya rendah. Tuan Besar Muda Shen adalah orang yang sangat terhormat, bukannya melayani dengan baik. Dia malah melanggar kesusilaan dan malah memikirkan pria lain. Tuan muda kedua, menurut saya seharusnya ceraikan saja dia sepenuhnya dan usir dia dari rumah. Pria yang kalian bicarakan itu adalah aku, Shen Huayan. Apa? Ini tidak mungkin. Tuan muda kedua, bagaimana bisa Anda adalah pria itu? Anda pasti bercanda, kan? Apa wajahku terlihat seperti sedang bercanda? Tuan Muda kedua, Jiang Li itu menikah dengan kakak laki-lakimu. Dia itu kakak iparmu. Pria yang bersamanya saat itu adalah aku. Aku adalah ayahnya, Tong Tong. Pria yang mendampinginya di altar pernikahan juga aku. Kalian mengerti? Ternyata Tuan Muda kedua adalah pria itu. Ayahnya Tong Tong. Aku tahu kalian mengurung Tong Tong dan menyiksa Jiang Li. Semua perbuatan keji ini. Akan kubuat perhitungan dengan kalian. Sampaikan pengumuman ini. Boikot keluarga Jiang. Siapapun yang berani berurusan dengan mereka, berarti sedang mencari masalah denganku, Shen Huayan. Ali, aku ini ayahmu, kakeknya Tong Tong. Tolong mohonlah kepada Tuan Muda kedua agar dia mengampuni kami. Selama bertahun-tahun ini, saat Zhou Fen menyiksaku dan Tong Tong, apa ayah pernah ingat bahwa aku ini putri ayah? Apa ayah menganggap Tong Tong sebagai cucu ayah? Bukankah ayah selalu membiarkan dia menyakitiku terus-menerus? Mana penjaga? Seret mereka keluar. Aku salah, kami benar-benar sudah menyadari kesalahan kami. Tuan muda kedua, tolong beri kami satu kesempatan lagi. Jiang Li, bagaimanapun juga, kita ini keluarga. Tolong bicaralah pada Tuan muda kedua, demi kami. Jangan pikir aku tidak tahu. Dulu kamu yang menjebakku dengan obat dan berencana menyakitiku secara berkelompok. Jika aku tidak bertemu Shen Huayan, hidupku pasti sudah hancur karenamu. Selidiki masalah ini dengan tuntas. Jika mereka terbukti melakukan tindak kriminal atau kejahatan, maka tidak ada ampun. Baik, Tuan Muda kedua. Lepaskan aku. Jangan. Terima kasih banyak. Tadi ada begitu banyak orang, masalah ini mungkin akan segera sampai ke telinga ibumu. Apa yang harus kita lakukan nanti? Jiang Li, memangnya kamu pikir masalah ini bisa disembunyikan selamanya? Tong Tong, kamu sudah bangun? Paman, Anda adalah ayahku, kan? Benar sekali. Aku adalah ayahmu. Aku sudah tahu kalau Anda adalah ayahku. Tong Tong akhirnya punya ayah. Juga harus melindungi ibu. Iya. Mari kita bersama-sama melindungi ibu. Huayan, cepatlah pulang. Kakakmu sudah sadar. Apa? Kakakku sudah sadar. Huayan, Kakak, kamu benar-benar sudah sadar. Dokter bilang kamu kakak bisa sadar. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Dilihat dari sini, ritual pernikahan pembawa keberuntungan dari guru benar-benar manjur. Keluarga-keluarga Shen kita dilimpahi kebahagiaan, satu persatu sepanjang tahun. Oh iya, Huainan, ini adalah Jiang Li yang dipersunting menjadi istrimu. Bahkan dia dipilihkan oleh Huayan Jiang Li. Cepat ke sini temui suamimu. gadis yang sangat cantik. Setelah kamu sembuh total, segera pergi mendaftarkan pernikahan dengan Jiang Li secara resmi, lalu gelar pesta sekali lagi, agar sah menjadi suami istri. Lalu kalian beri ibu 2 orang cucu, itu pasti akan jauh lebih baik. Tidak boleh? Kakakmu kakak dan kakak iparmu, kakak ipar mau mendaftarkan pernikahan serta menggelar pesta, kenapa kamu tidak setuju? Karena dia adalah wanitaku. Huayan, kamu Huayan, kamu sudah gila, dia ini kakak iparmu kakak ipar.
Bagaimana bisa kamu berebut wanita dengan kakakmu kakak? Bu, aku sudah pernah mengatakannya padamu, 5 tahun yang lalu aku bertemu seorang wanita, aku tidak pernah bisa melupakannya, dan terus mencarinya. Sekarang akhirnya aku menemukannya. Jiangli adalah wanita yang selama ini aku cari. Gila, benar-benar sudah gila. Jiangli, apakah kamu yang menggoda anakku? Aku... Bu, ini tidak ada hubungannya dengan Jiangli, aku yang menyukainya. Terlebih lagi, dia telah melahirkan seorang putra untukku. Apa katamu? Putra yang dia lahirkan tanpa ikatan pernikahan itu adalah putramu? Benar. Jiangli, katakan sendiri. Benar. Orang yang saya temui 5 tahun lalu memang adalah Shen Huayan. Tong Tong juga adalah putra kandungnya. Ibu, sekarang ibu punya cucu laki-laki berusia 4 tahun. Kakak, kamu sekarang punya keponakan berusia 4 tahun. Apa kamu yakin? Tidak salah orang, kan? Bu, bukankah Master pernah bilang, asalkan kita menikahkan Jiangli ke rumah ini, ibu akan mendapatkan seorang cucu? Sepertinya yang dimaksud itu adalah Tong Tong. Bukannya janji temu denganku di sini, tapi kenapa tidak ada orang? Mama ada di sini. Namaku Shen Huayan. Tahun ini aku berusia 28 tahun. Pada malam hujan 5 tahun yang lalu, aku mengenal seorang wanita. Dia sangat cantik, lembut, tegar, dan menggemaskan. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama kepadanya, dan merasa dialah satu-satunya untuk seumur hidupku. Selama 5 tahun ini aku selalu memikirkannya, dan terus mencarinya dengan sungguh-sungguh. Tak kusangka ternyata dia ada di dekatku. Tak kusangka dia melahirkan anak yang lucu untukku. Aku hampir saja melewatkannya, dan hampir melukainya. Untungnya, langit masih memihakku, sehingga aku punya kesempatan untuk menggandeng tangannya. Nyonya Jiangli, aku, Shen Huayan, berjanji akan selalu mencintaimu, menjagamu, dan setia kepadamu, satu-satunya. Maukah kamu menikah denganku? Mama, cepat jawab iya. Kalau tidak, Tong Tong yang memegang cincin ini tangannya bakal pegal sekali loh. Aku mau. Hore.